Shalom, Jemaat GBI Yerusalem dan GBI Kedua yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Mana kita lihat ke belakang bagaimana pengorbanan Tuhan di kayu salib hingga Ia bangkit dan naik ke surga. Mari kita bersyukur buat kasih setia Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kuasa dan nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami ya Bapa, buat kasih-Mu yang tiada batas ya Tuhan, hingga pada saat ini kami boleh ada, itu semua karena campur tangan-Mu ya Bapa. Saat ini kami menyembah Engkau ya Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih.
Bapa, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Engkau. Inilah Tuhan, segala puji dan penyembahan kami menaikkan nama Engkau Tuhan Yesus. Lebih khusus inilah hari istimewa kami umat-Mu bersama-sama memperingati akan kenaikan ke surga. Suatu peristiwa besar dalam sejarah. Engkau telah naik kembali kepada tempat-Mu semula Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan segala pujian dan penyembah ini menjadi berkat bagi kami semua, dan Engkau sangat menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat Tuhan GBI Yerusalem dan GBI Bini Pengadua yang ada di rumah. Shalom. Biarlah kiranya kita dalam keadaan sehat semua, dalam keadaan yang sangat memprihatinkan ini. Kita terus menjaga pola hidup yang sehat, ya, karena memang sebelum saya menyampaikan kebenaran Tuhan tentang makna dari kenaikan Tuhan Yesus, saya akan bicara tentang bagaimana kita sudah waktunya memasuki suatu era, yaitu new normal, di mana suatu keadaan yang normal yang baru, yang harus kita sama-sama suka dan tidak suka, kita masuk di dalamnya. Itu pola hidup yang sehat, di mana itulah sebagaimana telah disampaikan oleh pemimpin negara kita harus berdamai dengan virus COVID-19 ini. Dengan apa? Dengan meningkatkan pola hidup sehat, terus memakai masker, lalu kita menjaga jarak, mencuci tangan, lalu kita harus meningkatkan imunitas, pola hidup yang sehat, ya, juga hati yang gembira sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, agar apa? Imunitas kita sehat, dan itu menjadi suatu gaya hidup sekarang dan selanjutnya. Inilah menjadi suatu juga protokol kesehatan bagi kita semua orang-orang percaya, ya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama umat Tuhan, kita masuk kepada satu era, yaitu new normal, suatu kehidupan yang normal, yang baru, yang sama-sama kita jalani, ya. PSBB sudah diperpanjang sampai 4 Juni, dan memang jika Tuhan kehendaki, kita akan sama-sama beribadah sekitar 12 Juli sesuai dengan arahan pemerintah. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa nanti pada waktu kita akan mulai ibadah pun kita harus menjaga protokol kesehatan, memakai masker, sebelum masuk ruang ibadah cuci tangan dan sebagainya, ya. Lalu juga kita menjaga jarak kursi dan sebagainya, dan juga kita sedikit agak berbeda dengan seperti biasanya, dan itu akan menjadi sebuah habit, gaya hidup kita semua untuk selanjutnya. Ya, kita bersyukur dari segitu kita belajar oleh pola hidup yang sehat. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang spesial, hari besar umat Kristen, hari besar yang kita selalu peringati, ya. Dulu ketika saya masuk sekolah minggu, selalu setiap hari besar kita selalu mengingatkan, jangan lupa ini hari besar Kristen, hari besar kenaikan Tuhan ke surga, yang tidak boleh kita lupakan. Yang hanya Natal atau kematian atau kebangkitan, tapi kenaikan pun menjadi suatu momen yang penting. Pada pagi hari ini saya akan sampaikan, yaitu makna daripada kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa ada satu makna yang mendalam? Bukan hanya pada waktu kelahirannya ada malaikat Tuhan, lalu pada waktu kematiannya pun disaksikan oleh malaikat Tuhan, dan kebangkitannya pun disaksikan oleh malaikat Tuhan, tapi juga tentang kenaikannya pun disaksikan oleh malaikat Tuhan. Jadi penting, kenapa Bapa menyuruh malaikat menyaksikan peristiwa ini? Karena penting, dan itu tidak boleh kita lupakan sebagai orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Oleh itu, mari kita sama-sama membuka kebenaran Tuhan
yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dan 11. Tolong dibacakan. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Iya, kita akan sama-sama membaca suatu perikop yang berjudul Yesus terangkat ke surga. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah tahu tentang pembacaan ini, karena ini ayat ini setiap tahun kita membacanya, khususnya pada waktu kita memperingati akan kenaikan Tuhan. Dan kita mungkin sudah hafal satu perikop ini, ya. Dan kita lihat pada ayat yang ke-10, yaitu tiba-tiba berdirilah dua malaikat berpakaian putih dekat mereka, yaitu dekat para murid-muridnya, yang menyaksikan secara live, secara langsung bagaimana peristiwa besar terjadi. Suatu pribadi Yesus Kristus naik ke surga, dan itu disaksikan oleh malaikat Tuhan. Ada malaikat, pasti ada suatu hal yang urgent, hal yang penting. Maka itu, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita boleh memahami akan makna daripada kenaikan Tuhan ini. Agar apa? Agar kita mengerti bahwa peristiwa ini ada suatu peristiwa yang tidak kalah pentingnya daripada kelahiran, kematian, kebangkitan, dan juga kenaikan. Kenaikan ini adalah jadi suatu peristiwa perpisahan juga antara guru dan muridnya, antara Tuhan dan umatnya saat itu. Kalau kita lihat, ada satu perpisahan yang pertama, yaitu ketika Tuhan Yesus mati di salib. Ada satu keterpisahan, dan guru dan para murid-murid semua itu merasa sedih dalam perpisahan pertama. Mereka hiduplah ketakutan sehingga dia menghindar ketika Yesus disalib, seolah-olah tidak ada pengharapan karena sang guru telah mati di salib, dan lupa apa yang telah dijanjikan Yesus sebelum-sebelumnya. Itulah suatu kondisi perpisahan yang pertama yang dialami oleh para murid-murid. Tapi beda dengan perpisahan yang kedua. Mereka berani menampilkan, mereka berani berdiri di tengah-tengah masyarakat saat itu. Mereka tampil, mereka berani berkumpul, dan mereka memiliki pengharapan. Terbukti apa? Mereka menatap sedemikian kuatnya tentang peristiwa besar itu. Begitu ajaibnya Yesus naik ke surga, bukan melalui alat bantu, tapi dengan ada suatu kekuatan ilahi yang mengangkat dia terus ke surga. Yang ketiga adalah semakin kuatnya janji Tuhan yang diyakini oleh para murid-murid saat itu, sehingga mereka dengan tertekun mereka menatap Yesus naik ke surga, karena ada suatu pengharapan yang begitu kuat. Itulah perpisahan yang kedua yang dialami oleh para murid-murid. Mereka bebas dari ketakutan, mereka memiliki pengharapan, dan mereka juga memegang janji Tuhan, sehingga mereka boleh menatap Tuhan sedemikian rupa. Dan saat itulah mereka telah menyatakan, supaya kamu jangan hanya melihat saja, tapi harus melakukan sesuatu. Kamu harus bergerak menyaksikan
suatu hal yang besar itu. Jangan diam melihat saja, tapi melakukan sesuatu hal. Ada suatu makna yang mendalam di balik kepada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh sebab itu ada 4 hal yang saya boleh sharingkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah makna pertama, yaitu di mana dia kembali ke tempat asalnya. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bicara makna dia kembali ke tempat, suatu tempat yang semestinya dia berada. Boleh dibaca dalam Efesus 4 ayat yang 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Iya, ke tempat yang jauh lebih tinggi dari langit. Itulah satu tempat kemuliaan yang dia boleh berada. Kenapa? Karena dia adalah imam besar kita. Karena melalui dialah kita dapat diperdamaikan oleh Bapa. Maka dialah imam besar kita yang telah naik ke surga. Boleh dibaca ayatnya dalam Ibrani 4 ayat yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Iya, dialah imam besar kita, sehingga kita dapat berdamai dengan Bapa. Kita berani memanggil Allah kita itu Bapa. Kenapa? Kita telah memiliki imam besar yang dimana melalui dialah kita memperoleh suatu kelayakan. Karena melalui korban Yesus di kayu salib menjadi satu korban yang sempurna. Melalui dialah kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Satu ayat lagi, 1 Petrus 3 ayat 22. Dia menempatkan suatu tempat di sebelah kanan Allah Bapa di surga. 1 Petrus 3 ayat yang ke-22. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, setelah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Iya, di sebelah kanan Allah Bapa. Itu menjadi suatu tempat yang sangat spesial, yang terhormat. Itulah tempat asal dia. Jadi peristiwa kenaikan ada satu peristiwa di mana dia kembali ke tempat asalnya. Dia sebagai imam besar, dia menjadi suatu menempati tempat di sebelah kanan Allah Bapa, satu tempat yang sangat terhormat dan mulia. Itulah Tuhan kita. Maka oleh sebab itu kita berbahagia sebagai orang percaya yang beriman pada Kristus Tuhan. Kita telah memiliki juru damai kita, itu imam besar kita, Yesus Kristus, yang telah naik ke surga. Dia menempatkan satu posisi yang begitu mulia. Itulah jadi satu pengharapan yang kuat bagi kita semua, sehingga kita selalu bergairah mengiring Tuhan, selalu antusias mengiring Tuhan, karena kita memiliki pengharapan. Tidak ada lagi ketakutan yang menghambat kita, karena kita memahami makna kenaikan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah makna dari kenaikan Yesus ke surga adalah dengan hadirnya Roh Kudus sebagai pribadi yang diutus untuk mendampingi, mengarahkan kita ke dalam hidup kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Boleh ayat yang dibacakan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Iya. Dengan naiknya Yesus ke surga, itu memaknai bahwa ada pribadi yang diutus, yaitu Roh Kudus yang diutus ada dalam kehidupan kita. Maka kita memiliki Allah yang Immanuel, Allah yang beserta kita. Bukan Allah yang transenden, Allah yang jauh, tapi Allah Immanuel, Allah yang imannya, Allah yang ada dalam kehidupan kita, yaitu pribadi Allah, yaitu Roh Kudus sendiri ada dalam kehidupan kita. Kita yakin ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Roh yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini untuk berdiam dalam tubuh kita, dia menguasai,
Dia berkarya dalam kehidupan kita. Ada satu hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan melalui hasil karya Roh Kudus. Maka oleh sebab itu Tuhan melengkapi kita semua dengan berbagai-bagai karunia roh. Untuk apa? Untuk kita dapat membangun jemaat Tuhan. Tuhan berikan alat kelengkapan untuk kita dapat berjalan dalam dunia yang gelap ini. Dengan apa? Dengan dilengkapi berbagai-bagai karunia roh. Itulah tandanya Roh Kudus berekspresi dalam kehidupan kita. Maka kita yakin bahwa setiap orang percaya pasti memiliki karunia roh yang berbeda-beda. Mungkin satu atau dua karunia roh, mungkin juga lebih. Sesuai apa? Sesuai respon kehidupan kita terhadap pribadi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika kita menyambut Roh Kudus dengan penuh antusias, penuh kerinduan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus akan terus berkarya. Kapasitas roh dalam kehidupan kita semakin meningkat. Ketika kapasitas roh dalam kehidupan kita semakin bertambah, itu akan membangun 3 kapasitas dalam kehidupan kita. Kapasitas iman, kapasitas jiwa kita, dan kapasitas diri kita. Kapasitas iman kita akan terbangun sehingga kita tidak tawar hati menghadapi apapun, karena kita percaya akan janji Tuhan yang luar biasa. Yosua dan Kaleb dapat memasuki tanah Kanaan karena dia memiliki satu kapasitas iman yang kuat, memegang janji Tuhan kepada suatu negeri yang berlimpah dan berlimpah susu dan madunya. Itu suatu kekuatan kapasitas iman yang bekerja sangat luar biasa. Oke, kita yakin ketika Roh Kudus terus bereksplor dalam kehidupan kita memiliki kapasitas iman yang luar biasa. Yang kedua adalah kapasitas jiwa. Jiwa kita akan dapat satu ketenangan walaupun kita sedang dihadapi oleh berbagai badai yang besar, yaitu badai COVID-19. Kita tidak panik, kita tidak takut, kita tidak bimbang. Ada ketenangan. Sebagaimana Daud pun pernah mengalami hal itu. Dia pernah mengalami namanya lembah kekelaman. Aku tidak takut, jiwaku tenang ketika aku dekat dengan Allahku, dikatakan. Kapasitas jiwanya terbangun, meningkat. Maka biarlah izinkan roh yang diutus oleh Bapa turun hadir di depan kita. Terus kita berikan ruang untuk dia bereksplor. Dengan kita selalu hidup dalam kebenaran, hidup dalam penurutan akan kehendak Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita akan meningkatkan kapasitas jiwa kita. Yang ketiga adalah kita akan meningkatkan kapasitas diri kita. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui ketika Salomo membangun bait Allah, dia memerlukan orang-orang yang cakap, orang-orang yang punya suatu pengalaman, suatu skill yang baik untuk membangun suatu mahakarya, membangun bait Allah. Dan dikatakan dikumpulkan orang-orang yang punya suatu kemampuan di bidangnya masing-masing. Dan saat itu Roh Kudus menguasai mereka hingga pada mereka, sehingga mereka menjadi seorang yang pribadi yang begitu luar biasa, punya skill yang lebih luar biasa lagi, sehingga mereka mampu membuat suatu hasil mahakarya, yaitu bait Allah. Begitu kita juga kapasitas kita akan ditingkatkan oleh Tuhan. Ketika kita mempunyai suatu kemampuan, kita dapat merendahkan hati kita. Kita tidak sombong, kita tidak angkuh. Kapasitas diri kita ditingkatkan oleh Tuhan sehingga kita dapat menguasai hidup kita, menguasai diri kita. Kenapa? Kapasitas diri kita Tuhan kita. Maka oleh sebab itu biarlah poin kedua ini, kita yakin Yesus naik ke surga, dia kirim Roh Kudus. Dan kita yakin dia ada di depan kita. Dialah Allah yang imannya, Allah yang imannya, Allah yang ada di depan kita. Biar terus kita berikan ruang, tempat, sehingga dia dapat berkarya dalam depan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan kenaikan dia ke surga, menyemakna dia pun akan datang kembali. Dalam Perjanjian Baru ada 2 kisah, dua perumpamaan yang mengisahkan, yang menggambarkan tentang
hamba yang setia, Tuhan yang mempercayakan beberapa talenta kepada para hamba-hambanya, dan Tuhan itu akan kembali melihat suatu hasil yang dapat diberikan oleh para hamba-hambanya. Itu membicara tentang Tuhan yang akan kembali lagi ke tempat itu untuk melihat. Begitu juga Yesus pun akan kembali ke surga menyebut kita semua percaya. Ada satu perumpamaan dalam firman Tuhan mengatakan tentang 5 anak darah yang bodoh dan bijaksana, di mana sang mempelai datang dalam suatu waktu yang tidak diketahui, tapi dituntut para anak darah untuk selalu berjaga-jaga. Tapi mereka yang tidak bijaksana, mereka lalai sehingga mereka kehabisan minyak. Makna daripada kenaikan Tuhan Yesus adalah supaya kita mau hidup berjaga-jaga. Kita yakin Dia akan kembali lagi menjemput kita semua di awan-awan. Kita semua yang percaya dalam Kristus akan menyongsong Dia dalam kedatangan Dia yang kedua kali. Sebab itu firman Tuhan mengatakan biarlah kita selalu berjaga-jaga. Dalam 1 Petrus mengatakan bahwa iblis selalu ingin menyerang kita seperti singa yang mengaum-ngaum, ya. Oleh itu kita selalu berjaga-jaga jangan sampai kita jatuh, sehingga pada waktu mempelai datang kita tidak siap. Kita harus siap. Maka Rasul Paulus menekankan supaya kita selalu menjaga keselamatan kita dengan takut dan gentar, bukan dengan asalan, dengan cara gampangan, dengan cara yang tidak semestinya, tapi sebaliknya kita harus menjaga keselamatan dengan baik, karena kita tahu Dia datang seperti pencuri, di mana tidak tahu kapan waktunya. Tapi kita sebagai orang percaya selalu hidup berjaga-jaga. Jika iman percaya kita dengan baik, dengan benar, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, supaya apa? Ada minyak yang selalu menyala. Api itu menyala karena ada minyak. Firman Tuhan selalu ada di dalam kita, yang menerangi hati dan pikiran kita. Karena kita tahu ada satu masa yang tidak diketahui, Dia akan datang kembali menjemput mempelai-mempelai. Kita semua gereja Tuhan akan dijemput bersama Dia. Kita percaya ini satu kebenaran yang kita harus pahami secara benar, supaya apa? Jangan sampai satu hari kelak bahwa ketika mempelai datang kita kehabisan minyak, kita tidak ada minyak lagi, sehingga kita terlambat dan tertutup pintu itu dan tidak dapat dibuat kembali. Ketika anak darah yang bodoh itu mengetuk-ketuk terus pintu itu dan tidak dibukakan, terlambat sudah. Maka oleh sebab itu makna yang ketiga ini kita ambil di dalam lagi, bahwa ada saatnya Dia akan datang kembali, dan itu menjadi pengharapan yang menggembirakan kita semua, bahwa Dia akan kembali lagi ke dalam dunia untuk apa? Menjemput kita. Untuk apa Dia menjemput? Karena Dia telah siapkan tempat bagi kita semua. Di rumah Bapakku banyak tempat. Dia telah siapkan kita semua, dan kita akan bersama-sama memerintah bersama-sama Dia. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, bagian terakhir adalah makna daripada kenaikan Tuhan Yesus adalah kita mengerti tanda-tanda zaman. Dalam ayat yang ke-11 yang tadi kita telah bacakan bersama itu, dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia, dengan cara yang sama pula Dia akan kembali. Maka ada mata yang melihat, menyaksikan Dia akan naik, dan juga akan ada mata yang menyaksikan Dia akan kembali. Dulu ketika saya masih sekolah minggu, saya sempat bingung. Bingungnya gimana ya? Ayat ini mengatakan bahwa dengan cara yang sama kamu melihat Dia naik, dan dengan cara sama kamu akan melihat Dia akan turun menjemput kita semua. Bingungnya begini, bumi itu bulat. Kalau kita berdiri di sini, yang sebelah bawahnya nggak bisa kelihatan dong. Maklum lah, namanya anak sekolah minggu masih berpikir polos, masih SD saat itu. Tapi dengan berkembangnya zaman, teknologi semakin maju, semakin mengerti. Sekarang peristiwa
apapun di dunia ini dalam sekejap mata pun dapat diketahui apa di seluruh dunia. Adanya apa? Live streaming, ya, di mana kita bisa melihat, memvideokan, memviralkan, dan berita itu terus menjadi akan viral dengan cepatnya. Maka saya rasa ini satu tanda bahwa memang kedatangan Dia semakin dekat. Dan saya yakin percaya ketika Dia datang kedua kali, semua mata akan memandang. Lebih khusus orang yang percaya, lebih khusus lagi yang tahu firman ini akan memandang Dia turun di awan-awan, menyongsong kita semua orang-orang percaya. Maka oleh itu kita harus mengerti tanda zaman. Waktunya tidak perlu kita ketahui, tapi tanda-tanda itu perlu kita tahu. Untuk perlu tahu tanda-tanda itu, kita harus banyak belajar, mengerti, memahami firman Tuhan, supaya kita tidak seperti anak-anak yang bodoh, tidak ada firman. Maka oleh itu kita harus belajar. Maka saya tidak pernah putus asa mendorong jemaat untuk menjadi pembaca Alkitab yang sejati. Bahkan sampai Tuhan memanggil kita menjadi pembaca Alkitab yang sejati. Tiap hari kita share pembacaan Alkitab, penjabaran ayat yang sedang dibaca, lalu ada renungan-renungan, lalu ada lagu-lagu pujian yang setiap hari di-share dalam grup. Tidak lain supaya kita mengerti tanda-tanda zaman ini. Kita jangan menjadi umat Tuhan yang bodoh, tapi menjadi umat Tuhan yang mengerti kehendak daripada Bapa di surga. Sebab itu biarlah kita mau belajar tentang itu. Dan untuk dapat tahu tentang kedatangan Dia juga diperlukan kepekaan, keintiman bersama Dia. Dengan oleh apa? Penyembahan, hidup dalam kebenaran, sehingga ada satu keintiman dengan Dia. Kita tahu sebagaimana hubungan suami istri yang intim, ada suatu kontak batin, ada satu kontak hati batin. Kita tahu nih, kalau suami kita dalam keadaan yang dalam keadaan bahaya, atau istri kita dalam keadaan bahaya, ada suatu hal yang ada kontak batin. Kenapa? Ada keintiman antara suami istri dan sebagainya. Begitu juga dengan kita, dengan Tuhan. Kita tahu Tuhan akan datang. Ada satu kontak batin kita dari hati nurani kita yang paling dalam. Roh Kudus akan memberitahukan pada kita, sehingga kita akan memiliki kerinduan yang luar biasa. Maka oleh itu biarlah melalui 4 kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, kita boleh memahami makna kenaikan Tuhan ke surga. Yang pertama adalah kita yakin Dia telah kembali kepada tempatnya semula sebagai imam besar yang menempati satu tempat yang layak. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang kedua adalah dengan hadirnya Roh Kudus. Roh Kudus yang turun, yang diutus oleh Bapa, hadir di depan kita. Hadir Roh Kudus akan membangun 3 kapasitas dalam kehidupan kita. Itu kapasitas iman, kapasitas jiwa, dan kapasitas diri. Yang ketiga adalah kita yakin dengan kenaikan Dia. Dia pun berjanji akan datang kembali menjemput kita semua, orang-orang percaya, gereja Tuhan. Maka ada sebuah ayat yang saya katakan, kita kumpul di rumah Tuhan, kita kumpul juga di surga. Jangan sampai kita semua ada, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita semua sama-sama berkumpul di surga bersama Dia. Yang keempat, biar kita ada satu kotak batin antara Yesus dengan kita, sehingga kita mengerti bahwa Dia memang sungguh datang segera. Amin. Biarlah melalui pendengaran ini boleh memberkati kita semua. Hamba percaya firman ini tabur tidak akan kembali sia-sia. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, segala firman yang telah kami dengar bersama. Sungguh Tuhan, kami boleh memahami makna daripada kenaikan-Mu. Biarlah kami boleh belajar lebih jauh lagi Tuhan. Kami boleh tahu bahwa Kau telah kembali ke suatu tempat yang semestinya, dan kembali ke tempat asal Kau Tuhan. Dan Kau telah mengutus pribadi yang agung, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dan kami percaya sesuai janji-Mu, Kau akan kembali menjemput kami semua. Itu suatu pengharapan yang luar biasa, pengharapan yang menggembirakan kami semua Bapa. Dan yang terakhir kami boleh belajar
tentang tanda dan zaman, sehingga kami memiliki kepekaan akan kehendak-Mu Tuhan. Ada suatu kepekaan dalam hati kehidupan kami dengan meminta keiktiman bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menjalankan sakramen penyembahan kudus. Tidak urapi Tuhan, biarlah melalui roti dan anggur ini kami boleh meminta suatu persekutuan dengan Engkau, memaknai arti kematian Engkau dan kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kita bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita ke sebuah lagu telah kulihat. Sidangnya Tuhan yang ada di rumah, jemaat di Yerusalem, jemaat di dunia dua, kita siapkan, kita sama-sama akan mengikuti sakramen perjamuan kudus, sakramen yang suci, sakramen yang diperintahkan oleh kitab suci. Siapkan roti atau biskuit, kemudian anggur atau air teh atau air putih dan sebagainya boleh. Mari kita sama-sama ikuti sakramen perjamuan kudus. Kita angkat roti atas kepala kita. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak percaya roti yang kita pakai lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti anggur di atas kepala kita sebagai penghormatan kepada darah Kristus, dan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dinyatakan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak percaya anggur yang kita pegang ini lambang persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minumnya dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati salib, Kau telah menebus kami, Kau telah mendamaikan kami. Kami boleh menerima anugerah keselamatan Kau berikan di kami, Bapa.
sehingga hidup kami dapat didamaikan oleh Engkau Tuhan. Dengan Bapa di surga, Engkaulah pengharapan kami yang abadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada beberapa hal yang saya umumkan. Pertama, jika Bapak Ibu digerakkan oleh Tuhan memberikan persembahan, kiranya Bapak Ibu boleh mentransfer pada rekening yang tercantum pada layar kaca ini, baik di GBI Yerusalem maupun di Mangga 2. Yang kedua adalah sesuai dengan arah pemerintah, jika memang terizinkan tanggal 12 Juli kita akan kembali dalam ibadah di gedung gereja. Jadi untuk minggu depan sampai bulan Juni pun masih tetap kita dalam ibadah online, dan kita terus mengikuti protokol hidup yang sehat sehingga kembali kita masuk dalam era, yaitu era new normal. Ya, kita tetap jaga jarak, pakai masker pernah kita pergi, lalu jangan lupa kita meningkatkan imunitas kita. Dengan apa? Dengan hidup gembira. Dan jangan lupa setiap hari kita doa syafaat, doa sepakat, naikkan pujian dan penyembahan dalam setiap kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Hampir setiap hari, ya, saya dan istri mereka puji-pujian, ambil gitar nyanyi 4-5 lagu, kadang-kadang bisa sampai 10 lagu di tengah malam. Ada pujian untuk Allah kita yang luar biasa. Agar apa? Salah satu adalah kasih karunia Tuhan berikan, yaitu imunitas. Kita boleh semakin meningkat. Iya, terima kasih. Kita masuk dalam doa syafaat. Dan ingat, nanti hari Minggu kita tetap ibadah online. Pemberitaan Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Asel. Mari kita bersama doa dan semoga kita akan sebuah lagu bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini. Sukacita dari surga ada pada kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu yang Kau berikan melalui puji-pujian, firman-Mu Tuhan, baik juga melalui sakramen Imam Kudus. Terima kasih Bapa, sekali kami bersyukur kiranya kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan, dan sungguh Kau boleh menikmati akan pujian firman kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar sebelum kami mengakhiri Tuhan, kami akan berdoa syafaat. Berdoa untuk bangsa kami Indonesia, lawat bangsa kami besar Tuhan, mampukan para pejabat tinggi negara kami, lebih khusus untuk tim gugus tugas Tuhan yang menangani daripada wabah COVID-19 Tuhan, tim relawan, tim medis, perawat, dan juga TNI Polri, mereka yang terus berjuang Tuhan,
Biarlah Tuhan tanamkan kesadaran bagi masyarakat Indonesia akan hidup sehat di Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, hamba percaya Tuhan terus berikan kemampuan. Karena hamba percaya Indonesia mampu menghadapi semua itu Tuhan, dan boleh melewati dengan baik daripada masa-masa yang cukup sulit Tuhan Yesus. Juga kesulitan ekonomi yang sedang dilanda oleh bangsa ini Tuhan. Tuhan tolong, Kau tahu persis akan dialami oleh bangsa ini, terlebih khusus bagi umat-Mu Tuhan, orang-orang percaya pada Engkau Tuhan. Kau selalu berikan penghiburan, kekuatan dengan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sedang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Mungkin mereka ada sedikit masalah apapun, baik penyakit, apapun problem, ekonomi dan sebagainya. Hamba percaya Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan memampukan mereka dapat mengatasi semua itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan sekali lagi mohon kiranya damai sejahtera, sukacita di surga ada dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, dan segenap kehidupan jemaat-Mu Tuhan yang selalu setia pada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan kami semua umat-Mu Tuhan boleh masuk satu era yang baru, yaitu new normal, suatu keadaan normal yang baru yang kami boleh harus lakukan Tuhan, untuk kami dapat melewati badai yang COVID-19 Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami umat-Mu siap menerima berkat-Mu. Mari sidang jemaat Tuhan yang saya kasih, kita mengatakan arahkan hati dan pikiran kita pada Kristus sebagai kepala gereja dan menjadi pusat kebenaran hidup kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui cita kasih rahmat kepada Putranya yang tunggal, dan melalui persaudaraan indah dengan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan kembali. Kita semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami